Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah topik yang kenyataannya masih sangat relevan di sekitar kita. Materi ini kita ambil langsung dari buku teks Akidah Akhlak kelas 11, tepatnya di halaman 61-62. Yap, kita akan membahas secara mendalam tentang perilaku judi. Kita nggak cuma mau ngelihat definisinya aja nih, tapi kita bakal bongkar anatominya, dampak fatalnya secara personal dan sosial, sampai kebijaksanaan luar biasa di balik pelarangannya. Yuk kita mulai. Nah, ini dia 5 poin utama yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, pengertian judi. Kedua, unsur-unsur judi. Ketiga, dampak negatifnya. Keempat, cara menghindarinya. Dan yang terakhir, hikmah larangan judi. Kita langsung masuk ke bagian pertama, pengertian judi, baik dari definisi KBBI maupun perspektif syar'i. Sebelum bahas dampaknya, kita harus sepakat dulu nih, apa sih yang bikin suatu hal itu disebut judi? Nah, kita punya dua definisi yang saling melengkapi. Kalau kita cek di KBBI, judi itu kegiatan pertaruhan untuk dapat untung dari sebuah kejadian yang hasilnya sama sekali nggak bisa diduga. Terus dari kacamata syar'i, judi ini adalah terjemahan dari kata maisir. Artinya apa? Ini mencakup semua bentuk permainan yang di dalamnya ada taruhan, bisa uang atau benda berharga, di mana pihak yang menang bakal ambil semua taruhan dari pihak yang kalah. Jadi benang merahnya jelas ya, ada unsur spekulasi tebak-tebakan, dan ada pihak menang yang mengambil hak pihak yang kalah. Dan pelarangan tentang hal ini tuh pastinya nggak datang dari ruang hampa. Buku teks kita merujuk langsung ke dasar teologis yang absolut dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90. Bunyinya seperti ini, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal amsabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang terjemahannya luar biasa tegas. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Coba deh perhatikan, gimana judi di sini disejajarkan langsung sama perbuatan destruktif kayak minum khamar dan menyembah berhala. Terus secara eksplisit ini disebut sebagai perbuatan setan. Kenapa disuruh jauhi? Ya simple, demi kebaikan dan keberuntungan kita sendiri. Lanjut ke bagian kedua, unsur-unsur judi. Apa sih 3 mekanika utamanya? Kalian mungkin mikir, terus apa bedanya main game biasa sama judi? Nah, ada 3 unsur yang kalau digabung bakal mengubah sebuah hiburan jadi perjudian. Pertama, ya diawali dari sebuah permainan atau perlombaan buat ngisi waktu. Kedua, mulai masuk unsur untung-untungan. Jadi menangnya itu murni karena hoki atau spekulasi, bukan karena keahlian. Dan yang ketiga, ini nih gongnya, ada taruhan. Disinilah masalah besarnya. Taruhannya bisa berupa uang, barang, atau bahkan di beberapa kasus ekstrim yang disebut di buku, sampai mempertaruhkan harga diri dan keluarga. Gila kan? Kombinasi ketiga hal inilah yang mengunci seseorang masuk ke jerat maisir. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dampak negatif perilaku judi pada individu dan lingkungan sosial. Kalau udah terjerat, dampaknya itu nyebar kayak efek domino yang merusak semuanya. Secara spiritual, judi itu dicap sebagai perbuatan rij, alias kotor atau menjijikan, dan jelas merupakan tipu daya setan. Terus secara sosial, judi itu menghancurkan ukhuwah, persaudaraan bisa rusak dan berubah jadi permusuhan. Di sisi ekonomi, ini ngebunuh banget semangat buat kerja keras. Dan yang paling parah, secara batin, si pelaku bakal melupakan zikrullah dan ninggalin sholat. Kenapa coba? Karena isi kepalanya cuma dipenuhi ambisi spekulasi dan rasa yang gak akan pernah puas. Coba deh kita sandingin 2 gaya hidup ini. Di satu sisi, bayangin seseorang yang produktif, kerjanya benar, hatinya tenang karena selalu ingat Tuhan dan bisa bersyukur. Enak banget kan lihatnya? Di sisi lain, lihat potret seorang penjudi. Semangat kerjanya hilang karena otaknya cuma mikirin cara dapat duit instan. Ironisnya, biarpun mereka lagi menang, mereka nggak bakal pernah ngerasa cukup. Mereka benar-benar terjebak di dalam lingkaran setan spekulasi. Kelihatan banget kan kontrasnya? Oke, kita masuk ke bagian keempat, menghindari perilaku judi. Apa saja langkah pencegahannya? Tahu bahayanya aja tentu nggak cukup dong, kita butuh tamengnya. Dari buku ini kita belajar kalau strateginya harus berlapis. Di level atas, tokoh masyarakat, pemuka agama, sampai pemerintah tuh harus kompak buat memberantasnya. Di level kita sendiri secara personal, jaga pergaulan, hindari nongkrong sama penjudi. Buat yang udah terlanjur nyemplung, jalan pulangnya adalah sadar, taubat nasuha, dan perbanyak amal soleh. Dan ini nih kunci paling penting buat kehidupan sehari-hari. Cari rezeki yang halal dan latih sifat qanaah alias ngerasa cukup sama apa yang kita punya. Sambil terus konsisten atau istiqomah ngejalanin kewajiban kita ke keluarga, masyarakat, dan pastinya kepada Allah. Ini benteng yang super kuat sih.
Akhirnya kita sampai di bagian kelima, hikmah larangan perilaku judi. Menurut saya, ini bagian yang paling mind-blowing. Aturan itu kadang kerasa kayak ngekang ya, tapi nyatanya larangan judi ini tuh justru fungsinya buat memelihara kehidupan. Ibaratnya nih, melarang judi itu sama dengan ngelindungin tatanan sosial kita dari kehancuran. Lewat larangan ini, etos kerja masyarakat tuh dijaga biar tetap tinggi, karena kita jadi sadar, rezeki yang dicari dengan keringat dan jalan yang halal itu yang bakal bawa keberkahan. Orang jadi semangat kerja pakai skill dan kompetensi aslinya, bukan nebak-nebak buah manggis pakai dadu. Ujung-ujungnya, ini numpuhin rasa malu untuk berbuat jahat, ningkatin kasih sayang, dan nyiptain kedamaian. Goal akhirnya, kembalinya marwah atau kehormatan bagi diri kita dan masyarakat luas. Nah, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Gimana caranya kita, sebagai individu, bisa terus ningkatin etos kerja dan produktivitas tanpa sekalipun kepancing sama iming-iming spekulasi instan? Materi akidah akhlak yang baru aja kita bedah ini benar-benar nantang kita nih. Apakah kita mau ngebangun masa depan di atas kerja keras dan keahlian yang udah pasti bawa berkah, atau malah milih ngebuang waktu ngejar angan-angan kosong yang menghancurkan? Jawabannya ada di tangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan materi kali ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.